Pria ini tidak pernah menonton TV. Jadi ketika ia membeli TV baru, ia malah membongkarnya menjadi beberapa bagian, lalu melemparkannya dari lantai 35 karena ia terjebak di gedung yang sepi itu. Ia berpikir hal itu akan menarik perhatian penjaga, tetapi saat itu penjaga sedang sibuk mendengarkan radio dan tidak memperhatikan apapun di luar. Malam pun tiba, tetapi tidak ada yang datang menyelamatkannya. Kini ia sangat menyesal telah mengikuti saran agen properti dan membeli apartemen termurah. Saat itu juga ia akhirnya menyadari bahwa barang murah pun memiliki harga yang harus dibayar. Sekarang pria itu harus mencari cara lain. Ia mengumpulkan pasta gigi dari kamar mandi, menulis help di sepotong karton, lalu melemparkannya keluar dengan harapan seseorang akan melihatnya. Namun angin kencang menerbangkan karton itu ke atap. Ia tidak percaya nasibnya bisa seburuk itu. Ia mengambil karton lain dan menulis lagi. Ia terus melakukan itu sampai pasta giginya habis, tetapi tetap tidak ada yang melihat. Sekarang ia hanya punya satu cara terakhir. Ia menekan lukanya dan menggunakan darahnya untuk menulis pesan minta tolong. Lalu ia membidik dan melemparkan karton itu keluar. Kali ini benar-benar sampai ke tanah. Melihat itu, ia sangat bersemangat. Tak lama kemudian, seorang wanita yang sedang menjemur pakaian melihat karton tersebut. Melihat darah merah di atasnya, ia langsung mengerti bahwa situasinya sangat serius. Ia mengikuti arah pesan itu hingga sampai ke gedung. Namun penjaga menghentikannya. Penjaga mengatakan bahwa gedung itu sudah kosong selama 2 tahun terakhir. Wanita itu tidak punya pilihan lain dan akhirnya pergi dari sana dengan membawa karton tersebut. Kini harapan terakhir pria itu juga hilang. Dalam kemarahan, ia mulai menendang pagar dengan keras hingga akhirnya berhasil membuka jalan. Ia pun keluar tanpa ragu. Namun ketika melihat ketinggian ratusan meter, hatinya langsung gemetar dan ia mulai merasa takut. Meski begitu, ia tidak punya keberanian untuk kembali ke dalam. Bagian tersulit adalah melewati dinding di antara 2 lantai. Ia berusaha keras mengendalikan rasa takutnya. Dinding itu sangat licin. Tidak ada tempat berpijak. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan tangannya untuk turun perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, secara ajaib ia berhasil mencapai lantai 31. Hal ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Kini ia tidak lagi bergerak perlahan, melainkan mulai melompati 2 pagar sekaligus. Namun rasa percaya diri yang berlebihan itu justru menjadi masalah. Ia melangkah ke depan, tetapi ternyata tidak ada pagar di sana. Karena ketakutan, ia segera menarik kembali kakinya dan memanjat naik sekuat tenaga. Ia terengah-engah, jantungnya berdetak sangat cepat. Setelah sedikit tenang, ia menyadari bahwa ia telah terjebak. Jika kembali, mungkin ia tidak akan selamat. Jadi ia melepas sabuknya dan mengikatnya erat pada pagar. Dengan bantuan sabuk itu, ia mendapatkan sedikit keberanian. Ia memegang sabuk itu erat-erat dan perlahan turun lagi. Saat itu seluruh tubuhnya tergantung di udara dari lantai 21. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kakinya berhasil mencapai pagar lain. Namun di lantai itu tidak ada balkon. Untuk masuk ke dalam ruangan, ia harus bergeser ke samping sambil berpegangan pada pagar. Ia menempelkan kedua tangannya ke dinding dan bergerak perlahan ke depan. Saat mencapai sudut, ia hampir terpeleset, tetapi beruntung ia berhasil berpegangan tepat waktu. Ia menenangkan diri dan terus maju. Akhirnya pada saat terakhir, kakinya menyentuh lantai 30. Ia mencoba membuka pintu kaca dengan mendorongnya. Tetapi sekeras apapun ia mencoba, pintu itu tidak terbuka. Tidak ada pilihan lain. Ia bersandar pada dinding lalu menendang pintu itu sekuat tenaga. Meski sangat berisiko, akhirnya pintu kaca itu pecah. Ia menyeret tubuhnya yang kelelahan masuk ke dalam dan perlahan memutar gagang pintu. Kali ini, pintu itu terbuka.